Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Maha suci Allah yang dengannya lah segala kerajaan. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasar. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita semua dalam surat cintanya, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan dari keturunan Adam, Nabi Adam alaihissalam, menjadi seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua terkait dengan kepemimpinan ini, bahwa sejatinya kita, setiap individu ini adalah seorang pemimpin, dan kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin, seorang kepala instansi, seorang pimpinan daerah, seorang pimpinan pemerintahan, dia adalah tentunya membawahi anggotanya, membawahi pegawainya sebagai seorang pemimpin, dan tentunya dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki yang tentunya sudah berkeluarga, dia adalah pemimpin bagi keluarganya, dan pasti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang perempuan yang sudah mempunyai suami, dia juga pemimpin dalam mengelola rumah tangganya, dan tentunya perempuan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, secara hakikat tadi Allah menyampaikan kita ini adalah pemimpin. Artinya setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hakikatnya ditakdirkan kita sudah menjadi seorang pemimpin. Tinggal bagaimana ketika kita saat ini meningkatkan kapasitas diri kita, layak tidaknya kita menjadi seorang pemimpin. Salah satu tokoh nasional yang bernama Muhammad Anies Mata, beliau mengarang sebuah buku yang judulnya Dari Gerakan ke Negara. Beliau menyampaikan terkait dengan kepemimpinan ini. Beliau menyampaikan pandangan bahwa pemimpin di Indonesia ini kurang lebihnya harus punya dua hal. Yang pertama adalah pemimpin Indonesia dengan jumlah
bangsa Indonesia, penduduk Indonesia saat ini di tahun 2025 itu kurang lebih sebanyak 280 juta jiwa dengan ribuan pulau, ribuan suku, dan ratusan bahasa. Beliau menyampaikan yang pertama adalah pemimpin di Indonesia ini harus mempunyai kemampuan visioner, kemampuan visi yang jauh ke depan, melihat cara pandang yang jauh ke depan. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa pemimpin di Indonesia ini harus mempunyai kepribadian yang utuh. Dari dua hal ini, sahabat-sahabat sekalian, beliau menyampaikan ada poin satu hal tambahan. Sekali lagi, dari dua hal ini, sahabat-sahabat sekalian, beliau menyampaikan ada satu hal poin tambahan, ya, sebagai pemimpin di Indonesia ini, bagaimana dia pun harus menjadi perekat, katanya begitu. Di tengah jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, dengan ribuan pulau, dengan ribuan suku, dan ratusan bahasa, sehingga pemimpin yang ada di Indonesia ini saat ini dan ke depan, dari dua hal itu, yang satu menjadi poin tambahannya adalah di antara pemimpin yang harus visioner, pemimpin yang mempunyai kepribadian yang utuh, dia pun harus menjadi perekat, pemersatu di antara penduduk Indonesia yang begitu banyak, di antara suku-suku di Indonesia yang begitu beragam. Pertanyaannya, sahabat-sahabat sekalian, apakah saat ini kita sudah merasakan menjadi pemimpin? Pemimpin publik kah? Pemimpin di keluarga kah? Pemimpin di tengah-tengah lingkungan masyarakat kah? Atau mungkin saat ini apakah kita sudah menjadi pemimpin di dataran birokrasi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Ketika kita melihat diri kita masih jauh dari yang tadi ditanyakan, hal yang paling minimal, sahabat-sahabat sekalian, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, minimalnya kita khairun nas anfa'uhum linnas, kita menjadi pribadi yang banyak bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita saat ini dinilai jabatannya tidak seberapa, dinilai kedudukan kita tidak seberapa, dinilai popularitas kita tidak seberapa, tapi sahabat-sahabat sekalian, jangan salah, ketika kita saat ini banyak bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, walaupun mungkin dunia tidak mengenal kita, tapi yakinlah sahabat-sahabat sekalian, para penghuni langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyanyiakan kebaikan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.